Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tanjung Entertain. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang surat pernyataan atau surat permohonan yang biasanya digunakan di perusahaan leasing. Karena untuk saat ini banyak yang membuat surat pernyataan sepihak konsumen yang diberikan kepada leasing itu sebenarnya itu tidak berguna, karena yang dibuat terkadang surat pernyataan bahwa telah menitipkan uang, tapi yang membuat konsumen, yang memberikan konsumen, yang ngasih duit konsumen tertera di situ, tapi nggak ada dapat kwitansi ataupun tanda bukti lain dari perusahaan tersebut. Nah, untuk surat pernyataan ini juga biasanya digunakan cuman untuk dua hal. Yang pertama itu untuk permohonan pelunasan kendaraan, ataupun yang kedua untuk surat pernyataan atau permohonan untuk meminta pemotongan denda di perusahaan leasing tersebut. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini. Nah, biasanya untuk surat pernyataan yang ditulis tangan, ada perusahaan yang memberikan langsung sudah di print, kita tinggal mengisi. Jika kita menulis tangan biasanya seperti ini ya, surat permohonan pelunasan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini biasanya ada nama, alamat, nomor handphone, dan nomor kontrak. Nomor kontrak itu kontrak ID kita yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dengan ini menyatakan permohonan untuk mengikuti program pelunasan kendaraan di PT apa, misalkan PT Tanjung Finance dengan nomor kontrak titik. Nah, nomor kontrak yang biasanya beda-beda ya. Nah, dengan kesanggupan saya melakukan pembayaran pelunasan motor bebek sebesar 8 juta rupiah. Nah, di sini ada penyebutan nilai pelunasan. Nah, karena ketika biasanya ada perusahaan yang memang memakai surat pernyataan atau surat permohonan, jika tidak ditandai dengan atau diberi dengan nominal seperti ini, banyak kecurangan yang dilakukan oleh kolektor-kolektor. Nah, setelah itu biasanya langsung seperti ini kata-katanya. Besar harapan saya agar permohonan pelunasan ini dapat diterima oleh perusahaan PT apa. Dan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu di bawah ini biasanya tanda tangan si konsumen. Nah, dan juga di dalam surat permohonan ini biasanya dilengkapi dengan itu ada formulir. Kalau misalkan untuk pelunasan kendaraan itu formulir untuk pelunasan. Jika untuk pemotongan denda, formulir pemotongan denda, permohonan denda. Nah, biasanya isinya sama lah. Isinya ada nama, nomor kontrak, nilai pokok hutang. Setelah itu denda nominalnya berapa, nilai yang diajukan. Biasanya di sini ada misalkan denda, nilai pembayaran dendanya berapa. Kalau pelunasan, nilai pengajuan atau nilai pelunasan yang akan dibayarkan konsumen kepada perusahaan tersebut. Nah, biasanya dua ini mencakup. Dan perlu diketahui juga untuk dua ini harus dilengkapi ketika pembayaran dengan kwitansi resmi, dan pastikan nominal dari kwitansi itu sama dengan nominal yang kita bayarkan, jangan ada perbedaan sedikit pun. Oke, untuk penjelasannya sedikit seperti itu ya tentang surat permohonan atau surat pernyataan yang biasa dipakai di perusahaan leasing. Jadi kalau teman-teman biasanya memakai surat tersebut, sebenarnya surat ini juga di masing-masing leasing beda ya aturannya. Yang sebenarnya surat pernyataan sepihak atau surat permohonan sepihak ini sebenarnya nggak seberapa berguna, karena ada perusahaan yang memang tidak memakai karena mereka sudah mereka hanya menggunakan surat atau formulir yang diberikan di perusahaan tersebut, jadi nggak perlu surat pernyataan. Surat pernyataan ini bisa dibilang atau surat permohonan ini hanya sebagai penekan atau untuk memenuhi prosedurnya di leasing tersebut. Jadi ada intinya beda leasing beda prosedur lah, tapi intinya ketika pembayaran pelunasan atau pembayaran denda
pastikan untuk teman-teman semua pembayaran pelunasan dan denda itu mendapatkan kwitansi dengan nominal yang sama ketika pembayaran uang tersebut. Jadi ketika pembayaran pelunasannya 8 juta atau 10 juta, di kwitansi juga harus dengan nominal yang sama, ataupun dengan denda pembayaran 1 juta atau 2 juta harus dengan nominal yang sama. Karena kalau misalkan nominal berbeda, pasti uangnya diselewengkan. Oke, untuk kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.